kan, kayak warna-warna buah kesukaan aku, lime. Luas sekali gitu. Aku nggak bisa ngomong di depan umum, takut. Kalau seandainya dapat peluang untuk tampil di depan, itu harus disikat. Ini Tapi nih. percayalah, ya, kita benar-benar harus terjun di dalamnya. Kamu mau keluar nggak dari zona kamu? Sederhana yang selalu menghantui sebenarnya ya. Oh, saya ketawa balik. Hai Besti, ketemu lagi sama aku Irvianisa di podcast kesayangan kamu, Besti for your best life. Nah, hari ini aku semangat banget nih, sama banget sama warna baju aku hari ini ya, menunjukkan semangat yang ceria karena bakal ngomongin satu topik yang ini juga aku suka banget nih Besti. Mudah-mudahan kita bakal dapat ilmunya sama-sama abis ini ya. Kita bakal ngomongin yang namanya public speaking. Ini salah satu skill, soft skill gitu ya, yang penting banget dalam kehidupan kita. Jadi kayak nggak harus untuk anak-anak kuliahan aja atau buat yang kerja aja, tapi ini juga bisa bermanfaat buat siapapun yang lagi nonton dan dengerin kita sekarang nih Besti. Nah, ngomong-ngomong soal public speaking gitu ya, skill ini tuh masih banyak banget anak-anak muda yang kurang menguasainya. Banyaklah alasannya, yang malu lah atau kayaknya tuh introvert, jadi kayak nggak mau mengembangkan dirinya dalam hal public speaking juga gitu ya. Nah, salah satu public speaker dan juga trainer muda yaitu Raden Hanif itu sempat melakukan survei ke peserta pelatihannya nih dan juga lewat media sosialnya. Dari range umurnya itu di rentang 18 sampai 24 tahun, seumur aku banget. Pasti gak percaya ya kan? Dan hasilnya nih Besti, lebih dari 50% anak muda itu katanya masih takut untuk ngelakuin yang namanya public speaking. Masih banyak ternyata ya, lebih dari separuh ternyata Besti. Makanya kali ini kita bakal ngelakuin yang namanya public speaking juga dan belajar ya pastinya teman-teman ya. Kita belajar sama ahlinya nih, karena narasumber kita yang satu ini emang udah master banget di bidang public speaking pastinya. Biar kita lebih pede lagi gitu ya. Ya udah kalau gitu langsung aja kita sapa nih salah seorang MC kondang Bukit Tinggi yang namanya udah di mana-mana, yang kalau misalnya kamu lihat di Instagram atau mungkin di keseharian kita mengenal dia sebagai seorang Ronald Harsha, tapi aslinya ini dia Harry Ronaldo SHCPS. Hai Ronald. Hai juga Irvi. Kok gak seneng gitu sih mukanya diperkenalkan sebagai Harry Ronaldo SHCPS? Seneng banget. Oh dong, seneng ya. seneng. Tapi itu artinya apa sih sebenarnya Ronald? SH kita tahu sarjana hukum. Betul. CPS-nya tuh apa sih Ro? Certified Public Speaking. Certified Public Speaking. Betul. Berarti Ronald ini udah punya sertifikasi untuk public speaking. Betul sekali. Oh, dan gitu. sudah mempunyai hak untuk menjadi trainer gitu. Wah, serius? Serius. Mau banget loh. Berarti udah bisa kayak diundang-undang, diundang sama orang gitu ya, sama perusahaan untuk melakukan pelatihan public speaking gitu ya. Alhamdulillah. Sudah mulai sih datang undang-undangan untuk ngisi beberapa materi public speaking, baik itu di organisasi wanita, terus juga beberapa lembaga-lembaga Iya. yang mungkin ingin mendalami public speaking bagi teman-temannya di sana gitu. Waduh, padahal kan orang kan kerja ya. Nge-MC juga nih. Mungkin kalau nge-MC tuh bisa dibilang kayak setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu tuh biasanya adalah jadwal MC yang sangat padat gitu ya. Terus sekarang juga ada job barunya nih sebagai trainer di public speaking. Ngebagi waktunya gimana Ro? Itu pasti kayak 24 jam gak cukup gitu ya. Tapi sebenarnya dalam hal membagi waktu itu memang kalau Senin sampai Jumat kita di kantor, Sabtu Minggu itu biasanya kita ngambil beberapa job di MC wedding, dan satu minggunya kalau seandainya memang ada job wedding yang lagi kosong, kita isi dengan trainer public speaking. Itu istirahatnya kalau boleh tahu kapan ya? Tetap malam. Tetap malam ya. Tapi sebelumnya Irvi apa kabar nih? Aku baik dong, Ya, cerah alhamdulillah. banget ya. Iya kan, kayak warna-warna buah kesukaan aku, lime. Oh, lain dikirain nanas. Enggak, ini kan enggak kuning nanas dong. Kurang kuning kalau nanas muda mungkin ya. Nanas muda. Oke. Nah, ngomongin tentang public speaking lagi nih. Menurut Ronald ya, penting gak sih kemampuan public speaking untuk karir seseorang misalnya nih? Apalagi untuk orang yang baru memulai karir gitu ya. Apakah semua kerjaan kita butuh kemampuan ini atau ada yang enggak? Sebenarnya public speaking itu adalah satu hal yang sangat penting, sangat dibutuhkan oleh siapapun gitu. Baik itu dalam dunia kerja, dunia bisnis, terus juga dalam lingkup organisasi, terus juga dalam pergaulan sehari-hari, Besti mungkin itu perlu yang namanya public speaking. Karena dari hal itu
kita mulai membicarakan, memperkenalkan diri kita terhadap lingkungan kita gitu. Oke, jadi kayak misalnya yang selama ini kita tahu kan public speaking itu kayak berbicara di depan orang banyak, Ya. entah itu misalnya kayak kita ngasih pidato, sambutan, atau mungkin jadi MC gitu ya. Apa memang lingkupnya tuh segitu aja, Roh? Luas sekali gitu sebenarnya public speaking ini, luas sekali gitu jangkauannya, bukan hanya seputar di dunia MC, terus juga presenter, terus juga radio, broadcaster segala macamnya. Tapi itu luas sekali. Bahkan saat ini anak kecil saja itu karena sudah gampang sekali sekarang ya akibat kemajuan teknologi. Ya. Itu dari anak-anak muda sampai boleh dikatakan seusia kita itu sudah mulai melakukan public speaking sendirinya tanpa disadari. Tanpa gitu. disadari. Contohnya kayak gimana tuh? Yang Contohnya, kita ngelakuin itu tapi kita nggak sadar gitu sebenarnya. Contohnya sebenarnya gini, dalam sehari-hari itu pasti ada postingan di media sosialnya. Iya, betul. Itu otomatis postingan tersebut mewakili dirinya sendiri. Misalkan kalau dari Sigi Irvi mungkin hobi di dunia broadcaster, itu dalam satu hari mungkin ada Irvi posting mengenai waktu siaran nih, Ya, segala macamnya. betul. Dan itu Sesekali sebenarnya, adalah. dan itu sebenarnya Irvi sudah melakukan public speaking, memperkenalkan dirinya kepada khalayak ramainya. Ini loh aku dengan aktivitas aku gitu. Iya. Nah. Padahal kan kita nggak ngomong langsung ya. Ya. Kayak kita cuma ngeposting kegiatan kita sehari-hari aja gitu ya. Betul. Paling dengan captionnya aja mungkin. Apa itu Betul. udah termasuk gitu, Roh? Sudah termasuk gitu. Oke. Nah sebenarnya public speaking itu adalah kemampuan berbicara kita di depan khalayak atau di depan audiens yang mungkin dalam jangkauan jumlah yang lebih besar gitu. Oke. Nah di sini siapa sih yang nggak ngerti media sosial gitu? Dengan Iya. jangkauannya yang sangat luas, siapapun bisa melihat gitu. Iya, bisa akses semuanya ya. Bisa akses semuanya gitu. Nah disitulah terbukti bahwa dari kemudahan mengakses segala apapun itu sebenarnya kita udah melakukan public speaking untuk diri kita sendiri gitu. Walaupun itu lewat tulisan Ya, gitu ya. betul Oke. sekali. Dan karena juga postingan kita mungkin berupa video gitu ya. Di video itu juga kita menerangkan sesuatu. Mungkin itu juga udah masuk ya. Pastinya. Oke, jadi selama ini kalau kita mikirnya public speaking itu cuma ngomong langsung di depan orang banyak, itu kayak terlalu sempit ya, Ro ya. Hal ini kan kadang-kadang yang bikin masalahnya tuh adalah banyak orang yang nggak pede, yang ngakunya tuh kayak aku nggak bisa ngomong di depan umum, takut kayak kalau di depan umum tuh langsung hilang aja yang mau diomongin, katanya gitu, alasannya gitu loh, Ro. Sebenarnya Nah. itu bener gak sih atau itu perasaan kita aja? Mungkin dalam hitungan persen gitu, setiap seseorang ditanya apa sih sebenarnya yang dibikin takut untuk berbicara di depan umum, takut untuk melakukan public speaking, itu sebenarnya adalah rasa takut gagal ya, takut disalahkan, terus juga takut nanti diomongin yang salah sama audiensnya Iya, segala macamnya. Itu adalah ketakutan luar biasa. Iya, betul. Nah, ketakutan luar biasa yang terjadi waktu kita dituntut untuk berbicara di depan umum. Iya. Itu lumrah. Oke. Rasa takut tersebut lumrah gitu. Semua orang ngerasain kayaknya ya. Pastinya gitu. Mungkin rasa takut itu bisa seperti gemeteran, terus juga sakit perut tiba-tiba, mules, terus bener. juga bawaannya Keringat pingin ke dingin belakang, keringat gitu. dingin segala Oh, macamnya gitu. Dan itu sebenarnya hal itu sangat lumrah kita rasakan Oke. sebagai kita pembicara di depan. Namun hal itu ternyata bisa disikapi dengan latihan, melakukan hal-hal yang sering membuat diri kita tuh untuk tampil di depan, itu rasa tersebut akan lama-lama berkurang. Oh iya, mungkin ini ya kayak faktor kebiasaan kita tampil, terus jam terbang kita juga tuh kayak mempengaruhi juga pasti. Pastinya. Tapi kalau nggak dimulai, ya kita nggak akan dapetin jam terbang itu ya. Nah makanya gitu. Jadi kalau seandainya bestie-bestie gitu ya, kalau seandainya dapat peluang untuk tampil di depan, itu harus disikat gitu. Iya. Harus diambil sekarang juga gitu. Benar, Karena benar. segala sesuatu itu akan terbiasa kalau seandainya kita sudah mulai membiasakan. Nah kalau Ronald yang udah punya jam terbang sekian banyak gitu ya, masih ngalamin gak sih Ro kayak di depan umum tiba-tiba gugup dengan mungkin tamunya yang pejabat gitu ya, atau orang baru yang dihadapin. Emang masih pernah gugup Ro di depan umum? Masih pernah gugup gitu. Apalagi kalau seandainya kita ketemu dalam suatu acara lingkungan yang benar-benar ketemu dengan orang-orang baru di situ. Iya kan? Baik itu dalam sesi pejabatnya, ada pejabat yang belum kita kenal, belum tatap muka bahkan sama sekali gitu ya. Itu bikin kita sedikit gugup gitu.
Tapi percayalah Asik. kegugupan itu. Percayalah ini Tapi nih. percayalah ya, Aha. rasa gugup itu Iya. bisa kita kurangi. Mhm. Tentu dengan membekali diri dengan persiapan yang maksimal sebelum kita tampil gitu. Iya, ini contohnya kayak gini nih. Misalnya aku lagi mau nge-MC gitu ya Ya. di acara pembukaan satu event yang besar. Ya. Terus tiba-tiba salah satu tamunya itu kayak orang pejabat tinggi gitu misalnya. Ya. Pasti gugup kan? Belum pernah Udah ketemu belum gitu pernah ya. ketemu gitu. Ah. Persiapannya udah matang, semua Ya. bahannya udah ada. Apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi kegugupan aku itu, Ro, gitu. Ya, tentu dibentengin dengan persiapan yang maksimal gitu. Sebelum kita tampil di depan, kita Ya. harus tahu sama panitianya. Oke, kita butuh data nih. Tamu yang datang siapa saja, Ya. pejabat yang datang siapa saja. Ini benar nggak beliau datang? Namanya ini benar nih yang pasti disebutkan ini segala macamnya. Setidaknya dengan persiapan tersebut ya, yang kita lakukan sebelum kita tampil itu membuat diri kita tuh lebih pede gitu. Oke. Oke. Segala informasi sudah saya dapatkan, sudah saya terima, dan ini udah saya cross check kebenarannya, dan panitia menyatakan deal. Ini bisa saya sebutkan, dan kita harus mengenal gitu. Oh, bapak ini yang datang wajahnya. Mhm. Ya, walaupun kita belum pernah ketemu gitu. Iya, karena kan kebanyakan ya Ya kita bisa searching lah gitu. Oh, tamu yang datang ini. Oh, berarti bapaknya ini nanti. Oh. nggak sempet kadang, Ro. Cuma kan acara tuh tek 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 gitu ya. Ya, tapi setidaknya sebelum kita tampil kita udah tahu lah gitu ya. Oh, berarti bapak ini yang datang. Setidaknya kita tahu seputar informasi beliau kayak gimana gitu. Karena mungkin memang seorang MC yang profesional tentunya ada persiapan selalu ya. Pastinya. Sedikit paling tipis banget tuh persiapan kita, kayak kita harus tahu acaranya tentang apa, narasumbernya siapa. Itu Betul. dulu ya, Ya, kan? ya. Iya. Yang penting kita harus tahu itu gitu. Betul, Jadi betul. kita tampil di depan kita mempunyai bahan yang maksimal dan Iya. istilahnya infonya konkret gitu. Betul Udah ada gitu. senjata lah kita Ya. mau ke medan perangnya ini Betul. gitu ya. Oke. Jadi ketika gugup ketika kita ngerasa aduh kayaknya nih nggak bisa nih. Nah, kita ingat lagi nih bahan kita tadi apa? Siapa yang mau kita sapa gitu-gitu ya, Ro betul. ya. Oke, setuju Dan banget tuh. tentunya dalam setiap kita melakukan public speaking, Aha. baik dalam handle suatu acara segala macamnya, kita harus tahu betul dari A sampai Z, dari awal sampai akhir acara itu kayak gimana berlangsungnya. Kita benar-benar harus terjun di dalamnya gitu. Oh, Jadi oke. bukan hanya kita tahu dasarnya saja. Oke, Iya, kita iya, tahu iya, iya. namanya ini, urutannya ini, segala macam ini. Kita harus tahu tekniknya bagaimana. Dari poin acara pertama ke acara kedua kayak gimana gitu. Oke, itu kan buat MC tuh. Ya. Nah, kalau buat kita mungkin berbicara di depan umum sebagai seorang pembicara gitu Ya. misalnya. Itu kan yang kita harus ketahui ya hanya sekedar ini kita ya bahan yang mau kita obrolin aja kan, yang mau kita bicarakan kan. Ya, tentu bahan tersebut harus kita kuasai sebelumnya Iya, gitu. iya, Kita iya, harus setuju. menguasai apa yang harus kita sampaikan nantinya gitu. ah. Jadi jangan sampai kita di depan audiens kita mengalami kewalahan dan mungkin ada image nantinya di pada audiens. Oh, Iya. kayaknya pematerinya nggak menguasai bahannya. Iya, padahal gitu. ini pemateri gitu ya, Ya. tapi kok nggak menguasai. Nah, ini satu problem buat aku nih sebagai anak-anak introvert ya. Yakin? Aku nggak yakin nih Paling sebenarnya. ngaku introvert. Kita nggak ada yakin loh. nih Besti ya. Ada loh orang introvert nih Besti ya. Ada orang introvert yang di satu waktu tuh dia bisa ekstrovert tuh ada. Tapi habis itu kan dia kayak exhausted, kecapean gitu karena energinya terlalu terkuras gitu. Nah, aku tuh ngerasa kayak gitu. Makanya aku kadang susah banget mau diajakin nge-MC ke sini. Aku orangnya malu gitu. Beberapa kali kan orang ngajakin terus malu Nggak gitu yakin loh. lah, nggak yakin. Nah, kalau yang kayak gitu nih mungkin ada Besti yang lagi nonton kita yang benar-benar ngerasa introvert, malu ngomong di depan umum gitu ya kan. Nah, kalau yang kayak gini nih ada tips nggak sih Ro untuk mengembangkan kemampuannya ini tuh seperti apa? Sebenarnya harus yakin dulu sama diri. Kamu mau keluar nggak dari zona kamu yang sekarang, misalnya introvert itu? Mau keluar nggak sih sebenarnya gitu? Kalau seandainya mau keluar, ayo ngambil tantangan yang sebenarnya selama ini kamu takutkan itu 100% nggak bakal terjadi kok gitu. Iya ya, mungkin Itu karena ketakutan itu muncul karena kamu tuh selalu dan terlalu memikirkan respon dari audiens gitu. Oke. Nah, kalau seandainya saya salah nanti bagaimana respon Iya. audiens? Kalau seandainya saya gagal nanti responnya bagaimana? Terus juga kalau seandainya saya memalukan nanti tampil di depan, mau taruh di mana muka saya? Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang simple, sederhana yang selalu menghantui sebenarnya ya. Iya, Sewaktu iya, kita iya. untuk memberanikan diri tampil di depan. Percayalah. Yuk bareng-bareng kita pindah dari zona tersebut,
pindah ke zona yang lebih positif. Bisa diubah loh sebenarnya. Itu mindset ya. Mindsetnya bisa dirubah. Kalau seandainya selama ini kita berpikir kita nggak pantas untuk berbicara di depan umum, coba alih pikirannya. Kita mempunyai informasi yang penting loh, yang harus saya sampaikan kepada audiens. Jadi saya mesti sampaikan, saya beri di depan, Betul. harus menyampaikan hal ini. Yang dibutuhin sama audiens gitu. Nah, kalau kita nggak sampai ini, nanti informasinya nggak bisa diterima sama orang gitu betul ya. sekali, itu salah satunya. Terus juga nanti kalau seandainya saya diketawain, bagaimana? Oh, saya ketawa balik. Oh, enggak gitu ya. Enggak gitu ya harusnya ya. Diubah mindsetnya. Gimana? Saya beri di depan karena saya diberikan amanah. Oke. Terhadap audiens semuanya untuk menyampaikan hal tersebut gitu. Jadi cobalah berpikir, jangan terlalu memikirkan respon dari audiens, tapi berpikirlah, saya hadir di sini untuk audiens, berbicara untuk audiens, bukan untuk diri sendiri. Oh gitu. Jadi kalau misalnya nanti ternyata emang ada nih, kayak kita lagi ngomong terus orang bisik-bisik depan, aduh itu kan kena mental ya. Ya. Nah, itu sebenarnya bukan berarti ngomongin kita. Bukan ngomongin kita, belum tentu gitu. Iya belum tentu. sih, Bahkan iya mungkin sih. dia ngomongin, aduh ternyata asik loh ya dia ngomong di depan segala macam. Kita udah negative thinking aja gitu kan benar-benar. gitu. Nah, ini yang diperluin sama anak-anak zaman sekarang nih, Ro, kayak misalnya anak sekolahan, kuliah, maupun orang yang udah kerja, itu adalah public speaking ketika kita mau memberikan presentasi. Ya kan? Sekarang kan dikit-dikit presentasi. Betul. Dikit presentasi gitu kan. Dari SMP saja itu tugas-tugas sudah mulai dipresentasikan di depan kelas gitu. Iya kan. Nah, itu agak sedikit mungkin materinya kita sudah siapin gitu kan, tapi apalagi nih yang bisa kita lakuin untuk bikin presentasi kita tuh efektif gitu di depan audiens kita tuh. Oke, yang biasa Rona lakukan sebenarnya setiap presentasi itu bikin diri kita nyaman dulu. Jadi sewaktu kita berada di lingkungan tersebut, kita harus mengenal audiensnya siapa. Iya. Oke. Kalau di sekolah berarti teman-teman kita udah gitu siapa. ya. Terus juga gurunya siapa nanti, dosennya siapa nanti yang hadir di waktu kita presentasi. Nah, selain itu kita harus menguasai bahan. Bahan yang kita kuasai bikinlah sederhana mungkin. Dalam arti tidak semua slide itu harus kita bacakan, harus kita presentasikan. Tapi cobalah bikin catatan kecil gitu ya, pointer-pointer setiap kamu tampil, sebelum kamu tampil itu bikin pointer-pointernya. Jadi untuk di awal pembukanya bagaimana, terus juga masuk kepada materi bagaimana nanti. Nah, materinya apa saja harus disampaikan, poin-poin penting saja disampaikan. Jadi dengan bantuan seperti itu membuat diri kita tuh lebih nyaman, lebih mudah untuk menginformasikan apa yang akan kita informasikan kepada audiens gitu. Oh gitu. Jadi intinya kita jangan ngerepotin diri kita sendiri sama jangan gitu. Perintilan yang banyak-banyak. Nah, bahkan mungkin ya anggapan slide kita harus bagus nih kayak gini segala macamnya gitu. Biasanya nanti gitu kan. Nanti aku perform harus kayak gini nih segala macamnya. Udah tergambar nih sebenarnya ya. Cuma karena keribetan ya, ribet yang kita bikin sendiri itu bikin kita kewalahan dan gak nyaman dan juga benar-benar gak konsen jadinya gitu. Malah itu yang udah dikuasai tadi hilang gara-gara ribet sendiri gitu. Jadi, kan. Bikinlah diri kita nyaman dulu gitu suatu tampil di depan. Oke. Semampu kita seperti ini. Ya udah slide-nya nyamannya kita slide-nya memang seperti ini. Ya udah gitu. Yang penting kan penyampaiannya. Penyampaiannya jelas, betul. Sekarang simple saja gitu. Misalkan Irvi atau Besti ya gitu ya, yang lihat gitu punya satu produk yang sama dengan temennya gitu. Satu sisi mungkin si A produknya bagus nih, dari packagingnya bagus, kemasannya bagus. Sedangkan si B produknya mungkin dari packagingnya kurang bagus dari si A, biasa aja. Tapi si B ya itu mempunyai kelebihan dalam maksudnya menginformasikan produknya itu bagaimana gitu. Dan si A ada sedikit kekurangan ya. Dalam menyampaikan produknya gitu. Nah, otomatis dari situ saja itu dapat diyakinkan mungkin segmen pasar yang bakal terjangkau oleh produk yang sama itu mungkin lebih banyak membeli produk si B. Yang B, betul. Karena gimana kita ngejual sesuatu gitu ya, Ro ya. Betul. Iya, itu kalau kita ngasih informasi ke orang kayak kita jadi MC atau presentasi, itu kan juga kita ngejual sesuatu ya. Benar jadi sekali. mana yang orang bisa lebih percaya dengan kata-kata kita tersebut. Ya, gitu, tepat sekali. Ya. Sampai sekarang juga sampai detik ini gitu ya, walaupun mungkin dalam kebiasaan MC ya mungkin ya, kalau orang pribadi gitu biasaan MC. Walaupun kita udah tahu lah bentuk skenario acaranya kayak gimana, tap acaranya bagaimana, tapi yang
catatan kecil tuh harus kita pegang gitu. Tetap ya. Agar kita nggak lost nantinya. Iya. Kadang-kadang di waktu kita berbicara di depan umum tuh ya Via, Besti gitu. Kadang-kadang sewaktu-waktu kita bisa blank gitu. Iya, Nah, bisa aja sih. Blank, nggak tahu harus ngomong apa lagi. Iya, kayak brain freeze gitu. Dan aduh, ngomong apa lagi ya gitu. Tadi gue udah nyampein apa ya gitu. Iya. Nah, ini udah tadi belum? Ini udah apa belum ya tadi ya gitu ya. Sampai mana nih ngomongnya tadi? Iya sih itu sering banget terjadi. Nah, terus juga nih kalau yang lagi jadi momok juga nih untuk anak-anak fresh graduate terutama, itu adalah momen interview, Besti. Besti kalau lagi ngelamar kerja pasti paling takut sama interviewnya kan. Pertanyaan-pertanyaan itu ya. Ngejawabnya gimana ya? Kita mau ngejawab seperti diri kita apa adanya kok takut dibilang nyeleneh. Kita mau bagus-bagusin takut dibilang kita fake gitu. Nah, gimana tuh sebenarnya, Roh? Ini yang harus diwaspadai sebelumnya. Di waktu kita interview dan dipanggil oleh perusahaan A, B atau C gitu ya. Setidaknya kita harus mencari terlebih dahulu informasi tentang perusahaan tersebut gitu. Iya, betul. Perusahaan itu bagaimana, kelebihannya apa, selama ini prestasinya bagaimana, terus juga dengan mencari tahu informasi tentang perusahaan tersebut kita punya bekal nih. Karena nggak dapat dipungkiri, suatu perusahaan mewawancarai pelamar pekerja yang baru segala macamnya, tentu harus dari perusahaan tersebut ingin mengetahui lebih dalam. Ini seorang itu tahu nggak sih tentang perusahaan saya? Iya. Ini sebenarnya orang yang saya hadapin sekarang itu mengenal tentang perusahaan saya. Sejauh mana sih? Gitu, sejauh mana sih mengenal tentang perusahaan saya gitu. Nah, dari situ kita korek di informasinya. Oh, perusahaan ini sebenarnya gini-gini, bergerak di bidang ini, yang dibutuhkan ini. Nah, skill yang dibutuhkan perusahaan tersebut kita harus tahu juga. Oh, skillnya apa nih? Nah, bentuk kerjanya nanti bagaimana, segala macamnya. Kamu mumpuni nggak sih di situ gitu. Kalau seandainya kamu mumpuni di situ, kamu punya skill di situ, nggak ada salahnya. Nanti pas presentasi atau diwawancara, kamu memberikan penjelasan. Kamu punya skill di bidang ini gitu. Oke. Jadi intinya kita harus menguasai juga ya, bukan harus hanya menguasai diri kita sendiri, tapi kita menguasai perusahaan tempat kita akan wawancara gitu. Betul sekali. Karena kalau kita menguasai bahan, 90% itu akan bikin kita makin pede. Ya kan? Kayak kita udah tahu loh. Gitu. Jadi makanya dari awal Rona bilang gitu ya, segala sesuatu itu harus dimaksimalkan dalam persiapannya. Papernya itu benar-benar harus gitu. Jadi aku punya pengalaman juga nih ya. Jadi kayak kita nge-MC untuk satu acara yang durasinya tuh cuma 90 menit. Terus kita persiapannya kan udah dari seminggu, 2 minggu yang lalu gitu. Persiapan tuh sebenarnya kan? Udah itu makan waktu yang luar biasa, energi yang luar biasa. Di situ ada push-nya, terus juga ada emosionalnya, stresnya gitu ya. Bagaimana, persiapan tuh benar-benar gitu. Itu dia pas acaranya yang berlangsung 90 menit itu berasa bentar banget. Terus kayak ya Allah udah segitu aja gitu. Jadi kesannya persiapan yang selama ini berapa hari itu nggak ada kesan gitu, nggak ada arti gitu ya. Kok kemarin kayaknya ribet banget ya persiapannya, kenapa sekarang udah berakhir begitu saja. Berarti itu justru menandakan bahwa lancar ternyata. Lancar gitu. Kan? Dari situ persiapannya berhari-hari, makan waktu, makan emosional di situ segala macamnya. Itu akhirnya membuahkan hasil yang maksimal juga. Iya, itu dia. Gitu. Acaranya berlangsung tanpa terasa gitu. Jadinya kita kayak lancar berarti. Lancar gitu. berarti. Nah, ini kayaknya kedepannya public speaking ini juga bakal jadi tren banget nih ya, Makanya banyak banget juga sekarang yang ngebuka kelas-kelas public speaking gitu ya. Kayak Ronald juga mungkin sudah mulai sekarang memberikan training, pelatihan juga public speaking gitu. Sejauh ini masih di undang-undang mungkin ya. Dan mungkin kedepannya kalau seandainya besti-besti gitu di sekolah ya, mau mengundang Ronald atau ke Irvi, Ronald aja mungkin ya kan yang udah punya apa tadi ininya apa CPS Certified Public Speaking kan Ronald ya. Aku mungkin kalau diundang mencet-mencetin slide. Jangan. Ngebantuin kita bakal gitu. bersedia kok ya. Iya benar. Karena nih kalau menurut Ronald, apakah emang akan terus berkembang nih tren public speaking ini ke depannya? Bakal terus berkembang dan bakal menemukan hal-hal yang baru gitu dalam public speaking. Ya jujur gitu ya. Setiap
orang sekarang karena ada handphone ini dia udah berani mengeksplor dirinya. Iya, Hobinya betul. udah kelihatan di situ. Makanya ada orang bilang tadi dari posting udah kelihatan ini anaknya hobi di sini. Iya Rutinitasnya seperti ini. Iya. Berarti udah mulai mengeksplor diri dan mengkomunikasikan ini loh diri saya gitu. Betul, udah pede gitu ya. Udah Walaupun pede mungkin masih gitu. di balik kamera dulu nih, belum ke publik, tapi itu udah awal. Contoh kecil aja gitu ya. Kadang-kadang kan ada postingan, halo teman-teman, saya ada di sini. Walaupun mungkin hanya cuma sebatas Sedikit status gitu ya. di medsos ya segala macamnya gitu ya. Tapi setidaknya udah berani ngomong di depan Iya. kamera. Tapi secara tidak langsung Itu udah postingannya udah mulai. dilihat ya. Betul. Udah dilihat banyak orang gitu. Betul. Nggak langsung sih mereka lihatnya, tapi kita bisa ngelihat bahwa ternyata orang suka loh kalau kita Ya. seperti itu. Berarti nggak apa-apa loh kalau kita kayak gitu Nggak ya. apa-apa gitu. Iya, Nggak iya, apa-apa. iya. Jadi Oke. dari hal-hal itu bikin kita lebih berani. Betul. Tapi nanti kalau undang-undang Ronald mungkin boleh gitu ada diskon ya. Boleh. Untuk Irvi diskon besar-besaran. Mungkin kalau mau diskon pakai voucher ini. Bestie Podcast RRI Bukit Tinggi, oke Ya. guys, gitu. Langsung hubungi ya Bestie Podcast RRI ya. Pakai kode vouchernya itu ya, Ya. langsung dapat diskon dari Rodal. Aduh seru banget Nur ngobrol-ngobrolnya, tapi kan kita maksudnya nggak bisa lama-lama gitu ya. Kenapa nggak bisa lama-lama? Iya juga ya. Padahal Kenapa kita nggak bisa padahal lama-lama? baru nyamar loh Besti di Iya sini. Besti, Ah. kita kayaknya 2 jam Tadi aja. di awal-awal sempat ada gimana gitu ya. Iya, grogi ya. Grogi Nah, gitu. seperti Karena bahasan kita tadi kan, Ya. ada gugupnya nggak sih? Oh ada ternyata. ada kan. ternyata waktu Nah. berhadapan dengan Irvi gugup Iya. gitu. Makin kesini Makin sini makin Makin nyaman. makin lancar aduh, aku gitu. takut deh kalau Ronald makin nyaman nanti gimana gitu. Udah emang gak bisa lama-lama. Kita bikin nanti part 2, 3, 4-nya mungkin besok-besok ya Ro ya. Ya tergantung produser yang mau ngundang lagi. Bener juga ya. Tapi kayaknya kan bakal diundang lagi. Udah kapok. Bakal diundang lagi kok, tapi gak Ya. tahu pembahasannya nanti Sebenarnya yang kalau lain. mau bicara tentang public speaking itu banyak luas sekali. Iya kan? MC juga public speaking. Iya bener. Penyiar juga public speaking, Betul. terus juga moderator juga, pembicara juga, terus juga pokoknya yang tampil di depan tuh butuh yang namanya public speaking. Iya, karena pengertiannya juga luas sekali Ya. gitu ya kan. Nah, Ya boleh digarisbawahi public speaking itu sebenarnya seni kita dalam berbicara. asik. Ada seninya ternyata. Ya. Jadi obrolan kita 20 menit ke belakang tadi ini doang intinya ya. Ya. Seni dalam berbicara. Oke. Tepat sekali. Gimana Besti? Mulai sekarang udah makin siap kan? Udah makin pede untuk tampil di depan dan berbicara di depan publik gitu ya. Udah dikasih Pastinya. juga tipsnya tadi sama Bang Ronald gitu ya. Karena emang skill ini penting banget untuk menunjang pekerjaan kita, terus juga sekolah kita, kegiatan kita sehari-hari itu penting banget. Dan gak ada kata terlambat untuk kita belajar. Biar kita bisa mulai semuanya dari nol pun gak apa-apa, asal ada semangatnya di situ ya. Percuma nih aku udah seger-seger banget berdua sama Ronald kalau kita nggak semangat. Ya kan? Pastinya. Yuk sama-sama kita upgrade diri kita ya, biar kayak tagline kita tuh, for your best life. Oke, nah di episode selanjutnya Besti, kita akan bahas hal yang gak kalah menariknya. Jadi jangan lupa pantengin terus YouTube-nya RRI Bukit Tinggi, plus juga RRI Playgo. Yang belum download RRI Playgo, buruan download sekarang. Yang belum subscribe RRI Bukit Tinggi, subscribe sekarang juga. Ronald sudah subscribe belum? Sudah dong. Abis pastinya. ini pasti langsung subscribe ya. Jangan lupa ya, itu juga loncengnya tuh dibunyiin di situ Iya, ya. betul. Akhirnya kalau gitu sampai ketemu lagi Besti di edisi-edisi kita selanjutnya. Bye bye.